Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas untuk indexing project untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Dengan anggota kelompok, dengan saya sendiri, Syekh Rinaldi, kemudian ada Muhammad Amriansyah, kemudian ada Yuri Mahdi Prasetya, dan yang terakhir ada Daniel Saputra. Dan untuk penjelasan yang pertama akan dimulai dari penjelasan Muhammad Amriansyah. Baik. Pertama, pendahuluan indexing project ini dilatar belakangi dengan database adalah komponen penting dalam sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Salah satu tantangan dalam pengelolaan database adalah memastikan query berjalan dengan efisien. Untuk itu, optimasi query diperlukan agar performansi sistem tetap terjaga. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi informasi yang sering dibutuhkan dari database, membuat dan mengoptimasi query, serta mengevaluasi pengaruh indeks terhadap waktu eksekusi query. Identifikasi informasi yang paling dibutuhkan. Database yang dikelola dari 3 tabel utama yaitu pertama ada tabel student, yaitu ada ID, first name, last name, email, dan city. Tabel ini menyimpan informasi yang menyangkut data mahasiswa. Selanjutnya ada tabel course, yaitu ada ID, name, dan kredit. Tabel ini menyimpan informasi terkait mata kuliah yang tersedia. Berikutnya ada tabel enrollment. Di sini ada ID, student, course student ID, course ID, enrollment date. Tabel ini menyimpan data mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Identifikasi informasi yang sering dibutuhkan berdasarkan analisis bisnis. Informasi yang sering dibutuhkan yaitu meliputi sebagai berikut. Data mahasiswa berdasarkan asal lokasi, data mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu, data mahasiswa yang mengambil mata kuliah dari lokasi tertentu, data mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa, dan data mata kuliah yang diambil sekelompok mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kita masuk ke sesi pembuatan query. Yang pertama, kita akan cari data mahasiswa berdasarkan asal kotanya. Di sini kita hanya melakukan pencarian ke satu tabel, yaitu tabel students. Kita akan filter datanya di mana studentsnya berasal dari kota Bandung. Yang kedua, kita melakukan pencarian data mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Bisa kita lihat di sini data pengambilan mata kuliah ada di tabel enrollments. Oleh karena itu, kita akan melakukan join melalui tabel student sebagai referensinya. Dia akan join ke enrollments melalui field student ID di tabel enrollment. Kemudian kita akan join juga ke course, karena kita membutuhkan filter melalui nama course-nya nanti, di mana kita filter dari table enrollment.course.id, kita samakan ke course.id. Yang terakhir, kita melakukan filter data, di mana course name-nya data searcher. Yang ketiga, pencarian mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan berasal dari kota tertentu. Secara konsep sama seperti query kedua, perbedaannya ada di filter. Di query ketiga kita akan tambahkan lokasi sebagai parameter yang kedua, yaitu kita ambil student dari kota Bandung yang mengambil mata kuliah data searcher. Lanjut ke query keempat. Di sini pencarian mahasiswa, pencarian mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa. Jadi kita akan mengambil apa saja mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Kita hanya melakukan satu kali join ke table enrollment melalui student ID. Kemudian kita akan filter di mana student ID-nya sama dengan 10. Yang kelima, pencarian mata kuliah yang diambil oleh sekelompok mahasiswa. Di sini kita akan mengambil beberapa data mahasiswa yang mengambil mata kuliah X. Di sini kita akan melakukan join ke dua tabel. Yang pertama, table enrollment.
melalui student ID, kemudian ke tabel course juga melalui enrollment.course.id. Yang terakhir, parameter yang kita masukkan adalah semua data student yang ID-nya berawal dari angka 2. Kemudian kita cocokkan dengan course ID sama dengan C2. Demikian untuk pembuatan query berdasarkan identifikasi. Kemudian untuk eksekusi query dan pencatatan waktu. Query dijalankan tanpa indeks terlebih dahulu dengan hasil waktu eksekusi sebagai berikut. Query pertama dijalankan tanpa indeks dengan 51 baris dan kecepatannya 3 milisecond. Kemudian untuk query kedua dijalankan tanpa indeks dengan 50 baris dan memiliki kecepatan 4 milisecond. Kemudian untuk query ketiga dijalankan tanpa indeks dengan 26 baris memiliki kecepatan 6 milisecond. Untuk query keempat dijalankan tanpa indeks dengan 10 baris memiliki kecepatan 4 milisecond. Kemudian untuk query kelima dijalankan tanpa indeks dengan 11 baris memiliki kecepatan 3 milisecond. Untuk berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara mempercepat query sebelumnya melalui penambahan indeks. Di sini kita akan menambahkan beberapa indeks pada tabel yang kita punya. Yang pertama ada tabel students. Kita akan menambahkan composite index, yaitu gabungan antara first name dan last name. Karena kalau dilihat dari data access pattern-nya, ada kemungkinan kita akan mencari keduanya sekaligus. Yang kedua, pada tabel yang sama, kita tambahkan field city untuk mempercepat pengambilan data yang difilter dari lokasi mahasiswanya. Yang ketiga, pada tabel course, ada penambahan indeks untuk field name, karena kita punya requirement untuk mencari course melalui namanya. Dan yang keempat, enrollment. Di sini juga sama, composite index, gabungan antara student ID dan course ID, supaya query untuk mengambil semua mata kuliah yang di-enroll oleh mahasiswa pada satu waktu lebih cepat. Kita bisa lihat query yang digunakan pada gambar di bawah sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, untuk eksekusi ulang query dengan indeks, eksekusi ulang query setelah penambahan indeks dengan hasil catatan waktu sebagai berikut. Untuk query pertama, dijalankan setelah penambahan indeks dengan 51 baris, memiliki kecepatan 2 milisecond. Kemudian, untuk query kedua, dijalankan setelah penambahan indeks dengan kecepatan 50 tabel memiliki kecepatan 3 milisecond. Kemudian query ketiga dijalankan setelah penambahan indeks dengan 26 baris memiliki kecepatan 4 milisecond. Kemudian untuk query keempat dijalankan dengan penambahan indeks dengan 10 baris memiliki kecepatan 3 milisecond. Dan query kelima dijalankan setelah penambahan indeks dengan 11 baris memiliki kecepatan 2 milisecond. Untuk berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk pada evaluasi pengaruh penggunaan indeks untuk setiap query yang dieksekusi. Pada query non-key biasanya melibatkan pencarian data berdasarkan atribut yang bukan primary key, seperti nama atau total harga. Berikut adalah evaluasi pengaruh penggunaan indeks pada 3 query yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk query pertama,
yaitu pada pencarian data mahasiswa berdasarkan asal kota. Untuk waktu eksekusi pada indeks ini kita dapatkan waktu 3 milisecond. Setelah indeks dibuat pada kolom city, waktu eksekusi turun menjadi 2 milisecond. Ini menunjukkan adanya penurunan waktu yang signifikan, yaitu sekitar 33%. Pembuatan indeks pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian jelas meningkatkan efisiensi. Pada query yang kedua, yaitu pencarian data mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Pada query ini, waktu eksekusi awal kita dapatkan 5 milisecond. Dan setelah indeks dibuat pada kolom name, waktu eksekusi turun menjadi 3 milisecond dengan penurunan sekitar 40%. Penggunaan indeks pada tabel course efektif mempercepat pencarian data yang melibatkan nama mata kuliah. Untuk query ketiga, yaitu pencarian mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan berasal dari kota tertentu. Kita dapatkan waktu eksekusi awal yaitu 7 milisecond. Namun setelah indeks ditambahkan, yaitu pada kolom student.city dan course name, waktu eksekusi turun menjadi 4 milisecond. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar 43%. Query yang melibatkan join tabel, yaitu pada 3 tabel yang telah kita buat tadi, juga sangat terbantu dengan indeks ini. Untuk query yang selanjutnya, kita lakukan query key yang biasanya menggunakan atribut merupakan primary key atau foreign key untuk melakukan pencarian data. Berikut evaluasi untuk 2 query tersebut. Untuk query yang keempat yaitu pencarian mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa. Waktu eksekusi awal kita dapatkan pada waktu 4 milisecond. Setelah pembuatan indeks pada kolom enrollment.student.id, waktu eksekusi turun menjadi 3 milisecond. Ini menunjukkan penurunan sebesar 25%. Penggunaan indeks pada enrollment student ID sangat mengoptimalkan pencarian data yang melibatkan kondisi ID mahasiswa. Kemudian yang terakhir atau pada query kelima, yaitu pencarian mata kuliah yang mengambil sekelompok mahasiswa. Kita dapatkan data waktu eksekusi adalah 3 milisecond. Setelah menambahkan indeks pada kolom enrollment student ID dan enrollment course ID, waktu eksekusi turun menjadi 2 milisecond dengan penurunan sebesar 33%. Karena query ini melibatkan join antara beberapa tabel, efek indeks lebih terasa signifikan dalam mempercepat pencariannya. Setelah kita dapatkan penjelasan dari teman-teman di atas, kita mendapatkan kesimpulan seperti berikut, yaitu penggunaan indeks terbukti meningkatkan performa query secara signifikan, terutama pada query yang melibatkan banyak tabel. Indeks mempercepat waktu eksekusi hingga lebih dari 43%. Pemilihan atribut yang tepat untuk indeks sangat penting dalam menjaga efisiensi sistem basis data. Namun, efektivitas indeks juga bergantung pada pemilihan kolom yang tepat untuk diindeks dan pemeliharaan indeks yang baik. Pada query sederhana atau tabel dengan sedikit data, peningkatan performa mungkin tidak signifikan. Namun secara keseluruhan, penggunaan indeks adalah strategi yang kuat untuk mengoptimalkan performa query database. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semoga penjelasan dari kami menambahkan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.